ke rapat paripurna. Peneliti Formapi Lucius Carus menilai keputusan tersebut nafsu DPR bersama pemerintah. Pengesahan tingkat RUU Cipta Kerja yang berlangsung kemarin malam, membuktikan nafsu tak tertahan DPR dan pemerintah untuk segera memberlakukannya, kata Lucius kepada wartawan, Minggu, 4 Oktober 2020. Padahal bangsa ini tengah terseok-seok menghadapi lonjakan kasus pandemi yang belum juga menunjukkan tanda-tanda kapan akan usai, imbuhnya. Lucius menilai pemanfaatan pandemi jelas terlihat dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja. Pembahasan RUU Cipta Kerja menurut Lucius juga menunjukkan misi tersembunyi DPR bersama dengan pemerintah. Padahal jelas-jelas pandemi dengan segala protokol yang dibuat pemerintah bukanlah waktu yang tepat bagi sebuah proses pembahasan yang ideal bagi sebuah RUU. Dengan melakukan pembahasan di tengah situasi pandemi, terlihat misi tersembunyi pemerintah dan DPR, yang atas dasar misi itu lalu menghindar dari partisipasi publik, ujar Lucius. Selain itu, Lucius mengatakan bila RUU Cipta Kerja disahkan, maka RUU ini menjadi sumber masalah baru. Sebab, RUU Cipta Kerja tak mendengarkan aspirasi masyarakat. Jadi bagaimana bisa alasan yang sejak awal didengung-dengungkan soal misi RUU Cipta Kerja untuk para pekerja justru terbalik dalam pengaturannya? Jika RUU ini tetap akan disahkan di tengah suara protes kelompok-kelompok masyarakat seperti buruh, artinya RUU ini sesungguhnya bukan solusi atas permasalahan tenaga kerja dan investasi, tetapi justru menjadi sumber masalah baru, sebutnya. Kesepakatan DPR bersama pemerintah terkait RUU Cipta Kerja menurut Lucius semakin memprihatinkan di tengah pandemi. Lucius menilai DPR tutup mata dan telinga terhadap aspirasi masyarakat. Yang lebih memprihatinkan adalah pilihan waktu mengesahkan RUU ini dilakukan di tengah situasi pandemi yang masih memburuk. Bagaimana pemerintah dan DPR tak merasa bersalah mengesahkan RUU ini ketika kerja mereka mengatasi pandemi saja belum juga terlihat punya hasil, ucap Lucius. DPR sebagai perwakilan rakyat benar-benar sudah menjadi pengabdi pemerintah ketika mereka yang seharusnya menjadi saluran aspirasi warga justru menutup mata dan telinga atas aspirasi publik atas RUU ini. DPR kian menjadi tak bermanfaat sebagai wakil rakyat. Mereka sudah seperti DPR-DPRan era Orba yang setiap hari menunggu surat pemerintah untuk dikasih stempel, imbuhnya. Sebelumnya, Omnibus Law RUU Cipta Kerja disepakati pemerintah dan legislator untuk dibawa ke rapat paripurna DPR RI, meski dua fraksi menolak. Balik DPR mengungkapkan alasan rapat digelar malam Minggu. Wakil Ketua Balik DPR Achmat Baidowi, atau yang akrab disapa Awiek, menjelaskan mengapa Balik DPR dan pemerintah membahas RUU Cipta Kerja di malam Minggu dengan hasil persetujuan untuk dibawa ke paripurna DPR. Awiek mengatakan seluruh tahapan pembahasan RUU Cipta Kerja telah usai dan rapat ini telah berizin. Karena sesuai tahapannya, pembahasan RUU sudah selesai dan memang harus dibahas, harus diputuskan dan di akhir pekan tidak ada masalah karena kita Panja Cipta Kerja sudah diberi izin oleh pimpinan DPR untuk menggelar rapat di akhir pekan. Bahkan hari libur pun digunakan untuk rapat kerja itu sudah diizinkan pimpinan DPR, kata Awiek kepada wartawan, Minggu, 4/10. Awiek menegaskan rapat antara Balik dan pemerintah masih sesuai aturan jam meski digelar malam-malam. Aturan rapat kerja itu pun, menurut Awiek, sesuai dengan surat edaran pimpinan DPR. Bukan rapat tengah malam, jadi rapatnya itu rapat kerjanya mulai pukul 21 WIB. Sesuai tatip dan sepimpinan DPR itu masih di bawah batas waktu maksimal ketika memulai rapat, ucap Wasekjen PPP itu. Gelar rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I, pada Sabtu 3 Oktober 2020 hingga tengah malam, Badan Legislasi DPR dan pemerintah menyepakati rancangan undang-undang, RUU, Omnibus Law Cipta Kerja. Kedua pihak menyetujui RUU Cipta Kerja bisa disahkan sebagai undang-undang, UU,
pada rapat paripurna DPR RI selanjutnya, yakni pada Kamis 8 Oktober 2020. RUU Cipta Kerja disetujui untuk pengambilan keputusan di tingkat selanjutnya, kata Ketua Balik DPR RI Supratman Andi Atgas yang memimpin rapat kerja. Pada rapat kerja tersebut, hanya 2 fraksi yang menolak RUU Cipta Kerja untuk disahkan. Kedua fraksi itu adalah fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan fraksi Partai Demokrat. Sedang 7 fraksi mendukung RUU Cipta Kerja tersebut disahkan, yakni fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan, PPP. 7 fraksi menerima dan 2 menolak, tapi pintu komunikasi tetap dibuka hingga rapat paripurna, lanjut Supratman. Perwakilan pemerintah yang hadir baik secara langsung maupun daring diantaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkumham Yasona Laoli, Menaker Ida Fauziah. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi atas ditemukannya kata mufakat terkait pembahasan RUU Cipta Kerja di tingkat balik. Pemerintah mengapresiasi segala keterbukaan dalam proses pembahasan serta mendapatkan tanggapan dari masyarakat dengan kerja yang tidak mengingat waktu, ungkap Airlangga. Bakal juga, ini tips agar tampil modis dan modern saat memakai batik. Airlangga mengklaim, RUU Cipta Kerja dapat mempermudah izin berusaha untuk masyarakat, terutama koperasi hingga UMKM. UKM mendapatkan kemudahan, termasuk perusahaan terbuka perorangan, yaitu dengan cukup pendaftaran dan biaya kecil. Koperasi juga dipermudah, sertifikat halal dipermudah melalui perguruan tinggi dan ormas Islam dengan fatwa MUI, tutupnya. Kesepakatan DPR dan pemerintah untuk mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini direspons netizen dengan penolakan. Hal ini terlihat dari tagar jegal sampai gagal yang menjadi trending topic sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi. Sudah pandemi, tertimpa RUU cilaka pula. Oligark, DPR, pemerintah kompak menggolkan RUU cilaka alias Omnibus Law, cuit @Bunga Manggiasi. Ayo hiasi malam minggumu dengan seruan batalkan Omnibus Law. Jegal sampai gagal, nasib kita semakin diacak-acak @DPRI dan @Jokowi. Mereka benar-benar tuli, cuit @BPA Nusantara. Suarakan solidaritasmu melalui gerilya udara, batalkan Omnibus Law. Jegal sampai gagal. Atau bisa ikut aksi mangkir kerja bersama mogok umum pada gerakan 6, 7, 8 Oktober 2020, cuit @Lini Zetki.